Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noralian Rizky dengan NIM 34 2019-020. Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan validitas menggunakan teori Borich dan juga Eikenfi. Baik, untuk itu langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pertama-tama di sini terlebih dahulu saya sudah menyiapkan data hasil validasi perangkat pembelajaran oleh dosen ahli dan juga guru biologi SMA, di mana di sini terdapat perangkat pembelajaran yaitu ada silabus, RPP, LKS dan juga instrumen penelitian, di mana yang dilakukan oleh keempat dosen ahli dan juga guru biologi SMA. Di mana di sini pada keterangan pertama yaitu dosen ahli 1, yang kedua dosen ahli 2, yang ketiga ini adalah guru biologi SMA 1, dan juga yang kedua ada guru biologi SMA validator kedua. Nah, di sini sebelum kita memulai perhitungannya, di sini kita menggunakan rumus Borich, yaitu R sama dengan 1 min A min B per A plus B dikali dengan 100%, di mana R itu merupakan reliabilitas instrumen, A merupakan frekuensi tertinggi pengamatan, dan B merupakan frekuensi terendah pengamatan. Nah, di sini kita perlu ketahui juga bahwa prinsip dari rumus Borich ini yaitu apabila perhitungan dari hasil penilaian oleh validator menghasilkan nilai akhir R 75% lebih besar sama dengan 75%, maka menunjukkan kesamaan atau kecocokan dari persamaan persepsi para validator. Nah, untuk mengetahui nilai R-nya, maka kita langsung saja masuk ke perhitungan rumus terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan menghitung satu persatu nilai R dari perangkat pembelajaran tadi, yaitu silabus, RPP, LKS, dan juga instrumen penelitian untuk dosen ahli dan juga guru biologi. Nah, yang pertama yaitu silabus. Di sini kita menggunakan nilai atau rumus Borich tadi, R sama dengan 1 min A min B per A plus B kali 100%. Nah, di mana nilai R-nya tadi yaitu 1 min, untuk nilai A-nya itu adalah frekuensi tertinggi pengamatan. Nah, kita lihat pada tabel tadi bahwa untuk dosen ahli 1 dan 2 kita lihat nilainya adalah 25. Maka dengan kategori nilai tersebut kita langsung saja memasukkan nilai 25. Kemudian untuk B itu frekuensi terendah, karena di sini sama-sama 25 juga langsung kita masukkan 25 per, karena kita sudah mengetahui nilai A plus B, kita langsung masukkan saja 25 plus 25 dikali 100%, maka akan menghasilkan nilai R yaitu 1 dikurang 0 per 50 dikali dengan 100%. Nah, maka didapat hasil dari pembagian tadi 1 min 0 dikali 100%. Maka akan didapatkan nilai akhir R yaitu sebesar 100%. Nah, begitupun untuk perhitungan selanjutnya untuk guru biologi, sama saja seperti tadi, langsung dimasukkan nilai tertinggi dan juga nilai terendah, kemudian dihitung menggunakan kalkulator yang dimana akan menghasilkan nilai 87,5%. Untuk RPP sama dengan perhitungan silabus tadi. Untuk dosen ahlinya yaitu 100%. Untuk guru biologinya nilainya 100%. Mohon maaf, nilainya yaitu 75%. Untuk LKS nilai R dosen ahlinya yaitu 100%. Untuk guru biologi, nilai R-nya yaitu 92,4%. Nah, pada perangkat pembelajaran yang keempat, instrumen penelitian, untuk nilai R dosen ahlinya yaitu 100%.
Untuk nilai R guru biologinya yaitu 94,8%. Nah, untuk itu di sini sudah dibuat tabel hasil perhitungan persamaan persepsi penilaian para validator yang telah kita lakukan dengan menggunakan rumus Boris tadi. Nah, didapatlah hasil nilai R dari dosen dan juga guru biologi tadi, yaitu pada silabus nilai R dari dosen tadi mendapatkan sebesar 100%. Untuk guru biologinya yaitu 87,5%. Nah, untuk RPP itu 100% untuk dosen dan untuk guru 75%. Untuk LKS-nya yaitu dosennya tadi 100%, untuk gurunya 92,4%. Untuk instrumen penelitian yaitu untuk dosennya 100% dan untuk gurunya 94,8%. Nah, sebelum kita menganalisis persepsi penilaian dari para validator menggunakan nilai yang sudah kita hitung tadi, di sini kita ingat lagi bahwa prinsip dari teori Boris ini yaitu kita kopikan ke bawah tabel untuk mempermudah, yaitu apabila perhitungan dari hasil penilaian oleh validator menghasilkan nilai R sebesar 75% lebih dari sama dengan 75%, maka akan menunjukkan kesamaan atau kecocokan dari persamaan persepsi para validator. Nah, di sini kita lihat untuk perangkat pembelajaran silabus, kita lihat di sini ternyata memiliki nilai yang cukup besar, yaitu 100 dan juga 87,5%. Jika kita bandingkan dengan nilai R yaitu minimal 75%-nya, maka dapat dikatakan bahwa ternyata hasil persamaan persepsi penilaian validator pada silabus itu yaitu mempunyai kecocokan antara dosen dan juga gurunya. Selanjutnya yaitu RPP. Di sini dapat kita lihat juga mempunyai nilai yang cukup besar, yaitu untuk dosennya 100% dan untuk gurunya 75%. Nah, maka dalam prinsip teori Boris tadi juga dapat dikatakan cocok antara hasil nilai R dosen dan juga guru tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu LKS. Nah, LKS di sini dapat kita lihat bahwa dosennya mempunyai nilai 100% dan gurunya 92,4%. Nah, dapat dikatakan juga nilai tersebut hasilnya cocok. Kemudian untuk instrumen penelitian yaitu dapat kita simpulkan juga cocok. Nah, maka dari keempat perangkat pembelajaran tersebut hasil persamaan persepsi penilaian para validatornya itu cocok. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung uji validitas menggunakan rumus Eigenvalue. Nah, di sini sudah ada data hasil validator, yaitu penilai atau validator yang berjumlah 7 dan juga itemnya berjumlah 3 dengan menggunakan skala 5. Nah, sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu untuk menghitung menggunakan rumusnya, yaitu dengan rumus V sama dengan sigma S N min 1 C min 1. Nah, setelah itu kita ketahui juga bahwa N adalah 7 dan juga C-nya adalah 5. Baik, langsung saja kita akan menghitung S1-nya. Nah, untuk menghitung S1, langsung saja kita masukkan rumus sama dengan sum dalam kurung, kita blok kolom S1, kemudian ditambah min 1, enter. Nah, selanjutnya langsung tarik saja garis ke bawah sampai ke batas warna untuk mempermudah perhitungan. Nah, selanjutnya untuk menghitung S2 sama saja, yaitu dengan rumus sama dengan sum dalam kurung di blok bagian item 2
kemudian tambah dengan -1, enter. Selanjutnya sama saja, langsung tarik ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung S3 yaitu menggunakan rumus seperti tadi. Kemudian langsung saja enter dan tarik garisnya ke bawah. Baik, itulah hasil yang sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan menghitung sigma S dari masing-masing S1, S2, dan juga S3-nya. Baik, langsung saja yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian di blok S1, enter, dan didapatkanlah hasilnya. Selanjutnya untuk S2-nya juga sama, menggunakan rumus sum, kemudian enter. Nah, untuk yang S3 juga sama, menggunakan rumus sum. Nah, maka didapatlah hasil seperti yang tertera. Kemudian kita akan menghitung nilai NC-1. Nah, untuk nilai NC-1 di sini kita sudah sediakan untuk nilai N-nya sendiri adalah 7 dan untuk nilai C adalah 5. Nah, jadi langsung saja untuk rumusnya yaitu sama dengan 7 dikali dengan 5. Jangan lupa untuk memberikan tanda kurung -1, kemudian enter. Nah, sehingga akan didapatkan nilai 34. Selanjutnya kita langsung tarik garis ke samping untuk mempermudah penghitungannya. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai V, kita membutuhkan rumus sigma S per NC-1. Nah, di sini sigma S dan juga NC-1-nya tadi sudah dapat, sudah kita hitung. Jadi tinggal dimasukkan saja untuk rumusnya sama dengan kita klik kolom yang akan kita hitung bagian sigma S. Kemudian per dan setelah itu klik yang bagian NC-1 pada S1, kemudian enter, didapatlah hasil seperti yang tertera. Nah, untuk yang S2 juga berlaku sama, menggunakan rumus yang sama dan juga cara yang sama. Nah, selanjutnya kita akan memberikan keterangan pada masing-masing hasil yang telah kita peroleh. Nah, sebelum itu kita lihat terlebih dahulu tabel icon V-nya. Nah, di mana tadi kita menggunakan skala yaitu 5 dan raternya yaitu adalah 7 atau validatornya 7. Sehingga bisa kita lihat di sini untuk validator atau penilai atau raternya 7 itu maka untuk nilai V-nya yaitu 0,75. Sudah diberi tanda panah. Kemudian kita tulis untuk mempermudah. Nah, selanjutnya kita interpretasikan hasil nilai V hitung dengan V tabel yang sudah ada. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata nilai V hitung S1 itu lebih kecil daripada V tabel, maka dikategorikan tidak valid. Untuk yang S2 juga sama, ternyata nilainya 0,47 itu lebih kecil daripada nilai V tabel yaitu 0,75.
sehingga dapat dikategorikan juga tidak valid. Kita tuliskan di sini tidak valid. Nah, selanjutnya yang S3 juga tidak valid karena nilainya lebih kecil dari VETA-BE. Nah, mungkin itu saja perhitungan uji validitas yang saya lakukan pada teori Boris dan juga Eikenfi. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.